bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Surya Anugrah dengan NPM 211000518. Saya di sini ingin menjelaskan tentang halal dan gaya hidup global. Label halal pada makanan dan minuman bagi seorang muslim menjadi perhatian kuat belakangan ini seiring dengan pertumbuhan gaya hidup halal yang memobilisasi masyarakat muslim baik di bidang ekonomi dengan kemunculan ekonomi syariah maupun di bidang industri dengan desain industri halalnya oleh sebagian pengusaha muslim urban. Kebutuhan akan label halal bahkan menjadi sesuatu yang vital bagi seorang muslim yang hidup di negara di mana Islam menjadi agama minoritas. Pengalaman penulis ketika di Australia dan Thailand, dua negara dengan tipe penduduk mayoritas non-muslim, persoalan halal terutama pada makanan dan minuman menjadi perhatian dan kebutuhan umat muslim. Tidak heran jika kemudian muncul toko makanan yang menyatakan diri memproses makanan atau menyediakan daging dengan jaminan produk halal. Kebutuhan akan label halal bahkan menjadi sesuatu yang vital bagi seorang muslim yang hidup di negara di mana Islam menjadi agama minoritas. Adanya label halal dalam suatu dekade terakhir ini jelas menjadi tren baru di berbagai belahan dunia. Negara-negara non-muslim memiliki kepentingan label halal untuk memastikan para wisatawan muslim mau mendatangi negaranya. Penduduk muslim di dunia jumlahnya sekitar 1,6 miliar jiwa atau 25% dari total penduduk dunia, merupakan ceruk besar bagi bisnis produk halal. Adapun implementasi gaya hidup halal. Gaya hidup adalah cara seseorang menjalani kehidupan secara umum dan global. Gaya hidup juga dapat dimaknai sebagai satu set sikap, tabiat atau harta benda yang berkaitan dengan seseorang atau kumpulan beberapa orang yang memberikan corak, kekhasan atau tingkah laku, aktivitas, dan kegiatan. Hal ini berarti bahwa gaya hidup merupakan gambaran cara seseorang atau sekelompok manusia dalam menjalani kehidupannya yang tercermin dari apa yang dilakukan, perilaku dan nilai yang diyakininya. Di dalam Islam, gaya hidup yang mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dikenal sebagai gaya hidup halal. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas dan kegiatan dilakukan diilhami dan didasari atas nilai-nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga dapat dipahami bahwa gaya hidup halal merupakan gaya hidup mencerminkan suatu set sikap yang berperilaku dengan mengimplementasikan nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Istilah halal banyak dipahami dengan hanya terpaku pada sektor makanan dan minuman seperti daging dan minuman non-alkohol. Kata halal dan haram merupakan istilah Al-Quran dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda dan sebagainya berkaitan dengan makanan dan minuman. Namun apabila istilah halal itu dikaitkan dengan selain makanan dan minuman, terminologi yang digunakan adanya adalah gaya hidup. Makna kata halal secara agregat mencakup segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dan gaya hidup manusia. Pada dasarnya halal mengacu pada hal-hal atau tindakan yang sesuai dengan syariah. Dalam kata lain, konsep halal dapat memberi bimbingan kepada umat muslim dalam menentukan produk atau layanan yang memenuhi hukum dan norma Islam. Pada hakikatnya menjadi manusia yang sadar halal dan cerdas halal merupakan batu loncatan menuju pilihan gaya hidup yang optimal dan ramah. Gaya hidup mengacu pada cara hidup sehari-hari seseorang yang menggabungkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan standar hidup yang berbeda yang bisa ia amalkan. Fakta kehidupan bahwa keadaan, budaya, dan kondisi kehidupan sering menentukan jenis gaya hidup yang ia adopsi untuk dirinya. Sedangkan halal lifestyle menjadi kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengkonsumsi, memanfaatkan, dan menggunakan barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip agama Islam. Populasi penduduk muslim saat ini terus mengalami peningkatan. Tercatat jumlah populasi muslim tersebar di banyak negara, bahkan terdapat sedikitnya 56 negara mayoritas muslim. Dengan
PDB 6,7 triliun. Secara keseluruhan, potensi konsumen muslim dapat dilihat dari aspek pengeluaran global konsumen muslim pada sektor makanan dan gaya hidup lifestyle. Diperkirakan akan mencapai 3,7 triliun pada tahun 2019. Jumlah ini menunjukkan pasar inti potensial untuk sektor makanan. Saat ini Indonesia mengalami perubahan tren gaya hidup, di mana saat ini halal lifestyle sedang menjadi tren gaya hidup yang terdiri dari sektor makanan halal, keuangan syariah, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan perawatan medis halal. Fenomena ini tentu menjadi perhatian besar karena potensi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dalam prakteknya, gaya hidup halal merupakan gaya hidup dengan mempraktekkan dan mengaplikasikan nilai-nilai syariah Islam dalam keseharian hidup. Nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam setiap aktivitas keseharian manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dalam keseharian hidup manusia, nilai-nilai dan ajaran Islam akan menjadi way of the life. Dengan kata lain, masyarakat muslim Indonesia akan mulai memilih-memilih dalam melakukan aktivitasnya, tak terkecuali aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, pasar harus merespon apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat sebagai konsumen. Dalam hal ini, penerapannya Indonesia telah memiliki banyak infrastruktur mendukung implementasi gaya hidup halal, diantaranya dengan adanya beberapa lembaga seperti LPPOM, MUI, BPJPH, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, serta dengan berbagai kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga dalam kurung Afriansyah dan Kusmadi 2017. Dalam hal tersebut, pasar global harus menanggapi apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, preferensinya, serta orientasi pasar yang khas dengan nilai dan perdagangan ekonomi. Pengembangan pasar halal di segala sektor, mulai dari makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, keuangan, media dan komunikasi, fashion dan pakaian, dan perjalanan pariwisata dan rekreasi, menawarkan peluang yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan di wilayah atau negara meskipun pertumbuhan ekonomi global rendah. Karena sangat disadari bahwa pengeluaran muslim untuk sektor-sektor tersebut telah semakin meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama sebagai pertumbuhan demografi, pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis, dan fokusnya pada orientasi implementasi paradigma halal dalam kurung Adi Nugraha et al. 2019. Di sisi lain, konsep halal yang digaungkan pada hakikatnya tidak menjadi kepentingan umat muslim semata, mengingat target dan hikmah di balik penerapan halal tersebut adalah maslahat, sedangkan maslahat bersifat universal dan berlaku baik dan positif tidak hanya bagi umat muslim, tapi juga untuk non-muslim. Lebih lanjut, Adi Nugraha dan Sartika menjelaskan bahwa perspektif halal tidak hanya terbatas pada nilai syariat Islam, tapi juga mencakup nilai universal lainnya seperti kebersihan, keselamatan, dan kesehatan. Dengan demikian, konsep halal yang diterapkan tidak hanya dirasakan dampak bagi umat muslim, tapi juga non-muslim. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman, dosen, dan kepada rekan-rekan semua karena telah mendengarkan video saya dan telah menonton video saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terdiri banyak kesalahan, karena kesalahan hanya datang dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menerima kritik dan saran, semoga kedepannya saya bisa lebih baik untuk menjadi pribadi lebih baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.